Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ada info mengenai Pi Network. Jadi Pi Network sudah ada perubahan ya teman-teman di dashboardnya. KYC open to majority of network. KYC sudah terbuka untuk mayoritas jaringan. Submit KYC if eligible. Lakukan KYC jika memungkinkan. Nah, ini kita coba read more ya. Nah, ini KYC update-nya saya coba bacakan dari translate atau terjemahan yang ada di grup Telegram. Jadi pembaruan KYC, proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik, memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC. Meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Jadi intinya sudah ada lebih dari setengah perintis ya, setengah pioneer sudah ada 35 juta plus ya, berarti sekitar di atas 17,5 juta ya teman-teman. Jadi sudah di atas 50% itu sudah mengirimkan aplikasi KYC. Nah, terus ini terus berkembang untuk memungkinkan lebih banyak pioneer melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Jadi pembaruan yang lebih rinci, yang pertama adalah PKYC adalah persyaratan penting sebelum pioneer dapat memigrasikan saldo Pi mereka ke mainnet. Ingatlah bahwa salah satu tujuan utama periode enclosed mainnet saat ini adalah untuk memungkinkan jutaan perintis atau pioneer lulus KYC. Sementara berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Oke, jadi intinya teman-teman ya, kita harus KYC dulu. KYC ini persyaratan sebelum core team bisa memigrasikan atau memindahkan saldo Pi yang saat ini kita tambang itu ke mainnet. Jadi nanti kita bisa lihat saldo kita di mainnet itu di walletnya ada berapa yang free atau ada berapa yang di lock up. Nah, itu nanti yang tidak di lock up ya kita bisa gunakan di ekosistem berbasis utilitas. Bisa kita gunakan untuk mungkin membeli barang ataupun mungkin membeli jasa ya, atau jasa apa yang ditawarkan di situ ya. Jadi kita sudah semakin dekat ya dengan tujuan saat ini di enclosed mainnet. Dan keterangan lebih lanjutnya, sejauh ini kemajuan KYC telah substansial dengan peningkatan yang stabil dari orientasi KYC pioneer. Data terbaru menunjukkan ada sekitar 125.000 validator manusia aktif harian di seluruh dunia. 125.000 teman-teman validator manusia aktif di seluruh dunia. Ini termasuk saya ya, saya juga alhamdulillah aktif juga. Jadi sehari itu mungkin bisa 2 atau 3. Itu pun juga tidak bisa lebih karena memang jaringannya teman-teman ya, jadi sering seperti loading seperti itu, loading nunggu lama sekali baru nanti mungkin ada satu, setelah itu mungkin lama sekali baru ada satu lagi seperti itu. Nah, jadi validator KYC ini bisa memverifikasi identitas pioneer dengan kecepatan lebih dari 90 orang per hari. Meskipun angka ini mungkin berbeda dari hari ke hari. Jadi yang pasti bisa tembus sampai 90.000, mungkin maksimalnya segini ya teman-temannya, 90.000 orang per hari. Untuk beberapa aplikasi dibutuhkan waktu singkat 15 menit. Nah, sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak pioneer yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat.
Oke, terus selanjutnya, oke, jadi untuk pelamar pencontohan KYC sebelumnya, jadi core team sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasar cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Oke, jadi misalnya contoh aja langsung. Jadi jika download foto atau video gagal, mereka atau pioneer bisa mendapatkan kesempatan untuk mengirim ulang yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Jadi dulu mungkin nggak bisa, tapi kalau saat ini di KYC saat ini yang realnya ini bisa ya. Jadi fitur pengiriman ulang baru ini sedang dikembangkan dan segera dirilis. Memungkinkan pelamar IoT KYC dan KYC pilot untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jadi mungkin ini untuk yang di awal-awal itu ya teman-temannya yang yang memakai IoT ya, dulu kan IoT kalau nggak salah jenis sistemnya ya, sistem KYC-nya itu. Jadi mungkin mereka harus melakukan KYC ulang dengan kondisi KYC saat ini ya. Dan ada informasi juga bahwa untuk negara untuk wilayah tertentu, karena cara unik pioneer dalam mengakses jaringan Pi diperlukan prosedur lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin Pi KYC. Sehingga ada kemungkinan negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Mungkin Indonesia ya kayak gitu juga ya, mungkin ya, karena kok saya rasakan agak lama ya untuk kita bisa memvalidasi pioneer. Nah, yang paling penting nih ya, network sudah membuat kemajuan yang stabil tepat pada waktunya untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar Pi Today 28 Juni 2022. Nah, ini teman-teman, jadi ini yang paling penting progresnya ya. Progres yang stabil, yang tepat pada waktunya. Jadi migrasi mainnet pertama itu nanti akan di tanggal 28 Juni 2022. Jadi teman-teman ya harap bersabar saja, yang belum mendapatkan KYC pasti akan segera muncul undangannya. Karena saya sudah KYC ya, dan kurang lebih 2 hari atau 3 hari yang lalu anak saya juga dapat undangan KYC, cuman belum bisa ya karena kan menggunakan KIA. Sedangkan KIA belum difungsikan di situ. Nah, satu lagi baru kemarin istri saya ya sudah dapat undangan juga KYC. Jadi ya teman-teman ya sabar ya, pasti akan datang itu. Dan yang kita tuju memang target pertamanya adalah migrasi mainnet ya, untuk bisa kita melakukan beli barang ya di ekosistem utilitas Pi ya yang sudah disusun. Oke, itu benar-benar kabar gembira ya teman-temannya. Jadi mungkin yang sudah lama menunggu, sudah 3 tahun menambang, ya kita tinggal tunggu saja ya, Nah, buat teman-teman yang baru mau nambang, silakan, tidak ada salahnya teman-teman. Walaupun mungkin agak lama kalian mengumpulkan koinnya ya, 1 koin Pi itu, cuman ya nggak ada salahnya teman-teman kalian mengumpulkan saat ini. Karena jika nanti sudah terbentuk ekosistemnya ya, kita bisa melakukan beli barang ya, 1 Pi itu bisa berharga. Walaupun Anda bisa mungkin dapatnya 1 atau 2 Pi, itu bisa membeli barang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ini benar-benar berita gembira untuk seluruh pioneer. Jadi KYC sudah terbuka mayoritas di atas 50% ya, berarti sudah di atas ya sekitar di atas 17,5 juta pioneer di seluruh
dunia. Oke, buat teman-teman yang belum join, silahkan kamu join, ada linknya di kolom deskripsi. Yang pasti tetap klik petir setiap hari, jangan pernah lupa, dan tetap yakin bahwa project ini bukanlah project yang bukan project yang tidak dipikirkan matang-matang. Ini benar-benar dipikirkan oleh orang-orang yang pintar dan ahli di bidangnya, teman-teman. Jadi bukan hanya pintar tapi juga ahli di bidangnya. Jadi ya kemampuannya sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Makanya kita ya ikuti saja alurnya, ikuti saja prosedurnya, ikuti saja prosesnya. Nanti semua pasti akan indah pada waktunya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.